Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai metabolisme pada fotosintesis ya, anabolisme lebih tepatnya mengenai perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM ya. Langsung saja kita amati. Oke, sebelumnya, oh ya, sebentar. Sebenarnya kenapa sih bisa ada 3 tanaman, jenis tanaman ini berdasarkan apa, itu semua berdasarkan tipe pengikatan CO2 ya adik-adik, sehingga ada tanaman C3, C4, dan CAM. Oke, nah kita lihat dulu contohnya, tanaman C3 itu tumbuhan secara umum. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai reaksi terang, reaksi gelap, itu adalah yang terjadi pada tanaman C3 ya adik-adik. Jadi tanaman mangga, tanaman jagung, tanaman kacang-kacangan, kalau jagung nanti C4 ya adik-adik. Jadi tanaman tingkat tinggi itu semua terjadi pada tanaman merupakan contoh tanaman C3. Sementara C4 contohnya nih tanaman jagung, tanaman tebu, atau untuk tanaman C4 CAM itu kaktus dan nanas. Nah, kita langsung saja melihat mengapa disebut tanaman C3 dan bagaimana. Nah, tanaman C3 disebut, mengapa sih disebut C3? Ternyata karena senyawa yang dibentuk pertama kali adalah senyawa yang memiliki 3 atom karbon ya di sini. Ada 3 atom karbon. Jadi senyawa yang terbentuk pertama kali itu adalah, tunggu ya, senyawa pertama kali yang memiliki 3 atom C. Nah, memang sebelumnya kan kalau kita ingat ketika CO2 ini diikat oleh RUBP, ini RUBP, dengan bantuan enzim Rubisco, sebenarnya yang terbentuk pertama kali memang beratom karbon 6. Tapi kan ini belum stabil. Makanya kemudian nanti membentuk yang senyawa beratom karbon C3. Nah, yaitu nanti APG atau PGA yang selanjutnya mengalami reduksi nanti menjadi pegal ya adik-adik. Ini 3 fosfogliserat, kemudian menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian menjadi pegal, dan pegal ini nanti yang duanya akan membentuk glukosa, 2 pegal. Oke ya, jadi kita paham mengapa disebut C3 karena tadi yang pertama kali dibentuk adalah senyawa beratom karbon 3 yaitu PGA. Sekarang perbedaan lainnya nanti yang membedakan tanaman C3, C4, dan CAM itu dari fiksasi CO2-nya. Tanaman C3, fiksasi CO2-nya terjadi secara langsung atau spontan ya adik-adik oleh tadi yang mengikat adalah fosfogliserat RUBP. Oke, ribose bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Oke, dan semuanya itu terjadi di sel-sel mesofil. Nah, kita lanjut sekarang untuk tanaman C4. Nah, sekarang kita lanjut tanaman C4. Kita lihat dulu posisinya. Di sini ada 2 sel yang berbeda dan disebut dengan mesofil. Ini posisi, kemudian ada bundle sel, ini tanaman sel yang disebut dengan ya yang hijau ini sel seludang berkas. Jadi dia ada di tengah-tengah di ini berkas pembuluh. Nah, selnya ini ada di ini ya, dia seperti melapisi dari seludang dari berkas pembuluh. Makanya disebut dengan seludang berkas pembuluh. Seludang berkas pembuluh. Di sini kan xilem dan flum. Nah, kita lihat tanaman C4 ini merupakan tanaman yang tumbuh di daerah yang panas atau agak kering ya. Nah, sehingga dia akan beradaptasi untuk tetap hidup agar air yang berkurang dalam tubuhnya itu sedikit, pengurangan air, tetapi fotosintesis masih tetap berjalan. Nah, kita lihat sebentar di sini. Oke, kita lihat di sini.
Jadi ceritanya stomata itu dia tetap membuka pada siang, tapi membukanya itu hanya agak kecil ya, ceritanya adik-adik tidak terlalu luas, agar air tidak banyak berkurang, tidak hilang, fotosintesis berjalan lancar. Nah, logikanya kan kalau stomata itu menutup, kalau menutup berarti kan, tidak bisa terjadi proses difusi adik-adik ya, O2 dan CO2 tidak bisa masuk, sementara kan CO2 ini butuh untuk fotosintesis. Nah, di sini kalau stomatanya membuka luas, lebar, air akan hilang. Jadi, nah tanaman C4 ini tetap membuka stomatanya pada siang hari, tapi tidak terlalu besar. Nah, CO2-nya berarti tetap bisa masuk, air tidak terlalu banyak yang hilang. Nah, fotosintesis ternyata tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini mereka melakukan lintasan atau proses seperti ini. Lintasannya nanti disebut lintasan jalur 4 karbon ya adik-adik di sini ya. Nah, kita lihat. Ini terjadi di luar lokasi, yaitu sel mesofil dan seludang berkas. Oke. Nah, fiksasi CO2 ini memiliki tahapan. Yang pertama kita lihat di sini, CO2 akan diikat oleh PEP, oke, ini CO2 diikat oleh PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Nah, nanti yang senyawa yang dibentuk pertama kali adalah oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini tersusun dari senyawa dengan atom karbonnya ada 4 ya, makanya disebut C4. Nah, saya ulangi, pertama kali ketika CO2 difiksasi, itu dilakukan oleh PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase menghasilkan senyawa yang memiliki 4 atom karbon, yaitu oksaloasetat. Nah, oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi malat. Malat ini juga tersusun dari 4 atom karbon. Nah, selanjutnya, oke, malat ini nanti mengalami dekarboksilase. Oke, dekarboksilasi menjadi pirufat dengan CO2. Nah, CO2 ini yang kemudian masuk ke dalam siklus Calvin. Jadi, ini sama seperti siklus Calvin nih pada C3 ya adik-adik, yang membedakannya tadi di reaksi awalnya atau ada yang mengatakan seperti persiapan. Nah, pirufat tadi hasil dari dekarboksilasinya si malat tadi akan kembali ke sel mesofil untuk membentuk kembali si PEP. Oke. Nah, di sini tadi butuh ATP. ATP-nya ini yang tadi berasal dari reaksi terang ya adik-adik. Nah, sampai di sini tadi ketika masuk dalam siklus Calvin, prosesnya seperti biasa, CO2 kembali diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco, terbentuk APG, kemudian pegal, dan akhirnya ada gula yang terbentuk ya. Sampai di sini adik-adik paham ya untuk tanaman C4. Nah, jadi tadi di sini lintasan jalurnya disebut dengan 4 karbon dan biasanya dikenal dengan jalur Hatch-Slack ya adik-adik. Nah, jadi tadi kalau ada pertanyaan mengapa disebut C4, karena yang pertama kali terbentuk adalah senyawa dengan 4 atom karbon yaitu oksaloasetat ya adik-adik. Nah, contoh tanamannya apa tadi? Jagung, kemudian tanaman apa di atas tadi? Tebu, oke, yang berada pada daerah yang juga panas biasanya hidupnya. Nah, sekarang kita lihat tanaman terakhir, yaitu tipe CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Nah, mengapa disebut CAM? Sebenarnya karena pertama kali diteliti dan ditemukan tipe yang seperti ini pada tanaman famili Crassulaceae ya adik-adik ya. Nah, tanaman ini contohnya tadi kaktus, nenas yang hidup di daerah kering. Jadi bagaimana tanaman itu tetap bisa hidup dengan kondisi yang airnya kurang dan matahari itu yang sangat luar biasa ya, panas. Nah,
tanaman itu biasanya daunnya berdaging atau daunnya tebal, dan kecepatan transpirasinya rendah. Mengapa rendah? Untuk mengurangi penguapan air ya. Jadi agar air itu tidak banyak yang hilang dari tanaman tersebut. Nah, prosesnya pada dasarnya sama, mirip dengan tanaman C4 adik-adik ya. Sebentar. Mirip dengan C4. Nah, yang sedikit perbedaannya bahwa tanaman cam ini nanti terjadi di 2 waktu yang berbeda. Di sini pada malam dan ini pada siang hari. Nah, kita lihat. Jadi kalau yang sama di sini jelas bahwa pertama kali CO2 akan diikat oleh PEP, difiksasi dengan bantuan enzim PEP karboksilasi, menghasilkan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Nah, selanjutnya oksaloasetat akan membentuk malat ya, berubah menjadi malat. Nah, ini terjadi pada malam hari. Nah, mengapa malam hari? Karena tadi tanaman ini berada pada lingkungan yang kering dan sangat panas. Sehingga malam itu stomatanya membuka, sementara siang stomatanya menutup ya. Jadi di sini kan kita tahu stomata itu pada malam dia membuka. Sementara kalau pada siang dia tutup. Oke. Siang menutup. Mengapa? Tadi untuk mengurangi penguapan air. Kalau stomata itu menutup berarti tidak ada CO2 yang masuk adik-adik. Tidak ada CO2 yang masuk. Kemudian air tidak keluar. Tidak hilang istilahnya ya. Nah, bagaimana bisa nanti terjadi CO2 kalau CO2-nya tidak ada yang masuk? Nah, ternyata CO2-nya masuk ketika malam hari ya. Ini tadi malam. Nah, setelah terbentuk malat, malat ini disimpan dalam vakuola ya adik-adik. Nanti pada pagi hari baru malat ini mengalami dekarboksilasi tadi, sama seperti tanaman C4 menjadi pirufat di sini. Pirufat nanti akan kembali membentuk PEP. Nah, CO2 hasil dari dekarboksilasi malat tadi, pirufat dan CO2, CO2-nya masuk ke dalam siklus Calvin, sama seperti pada tahapan C3 ya. CO2 akan diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco dan nanti terbentuk APG, kemudian pegal dan terbentuk gula. Oke, selain nanti pegal itu sendiri akan membentuk RUBP. Nah, itu tadi adik-adik sudah paham ya bagaimana reaksi yang terjadi pada masing-masing tanaman C3, C4, dan cam. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya dari ketiga tanaman tersebut, kalau kita lihat. Nah, tempat terjadinya kalau tanaman C3 itu di mesofil. Sementara C4 ada 2 tempat yaitu mesofil dan seludang berkas. Sementara tanaman cam itu di mesofil. Nah, yang waktunya deh. Tanaman C3 itu semuanya terjadi di siang hari ya. Sementara tanaman C4 sama di siang hari tapi tadi ada lokasi yang berbeda, mesofil dan seludang berkas. Mesofil ketika pertama kali CO2 difiksasi oleh PEP ya, sampai terbentuk malat. Nah, tanaman C4, tanaman kaktus dan teman-temannya, itu terjadi di mesofil, sama-sama mesofil tapi terjadi pada waktu yang berbeda, pada malam hari dan pada siang hari. Siang hari terbentuk glukosa, malam hari tadi ketika CO2 pertama kali difiksasi untuk membentuk nanti malat. Nah, perbedaan berikutnya kalau kita lihat kesimpulannya bahwa fiksasi CO2 pada C3 terjadi secara spontan, sementara C4 itu terjadi secara bertahap. Begitu juga dengan cam ya. Nah, ini sedikit tadi tahapannya. Terbentuk dulu
CO2 diikat oleh PEP, terbentuk OAA, oksaloasetat, lalu membentuk malat, malat mengalami dekarboksilasi, membentuk CO2 dan pirufat, di mana pirufat nanti kembali membentuk PEP, sementara CO2 akan masuk dalam siklus Calvin. Oke, nah perbedaan ketiga, senyawa yang terbentuk pertama kali adalah PGA, ini punya atom karbonnya 3, makanya disebut C3, sementara C4 yang terbentuk pertama kali adalah oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, C-nya ada 4. CAM juga sama, yang terbentuk pertama kali adalah oksaloasetat, di mana punya atom karbon sebanyak 4. Nah, waktu tadi sudah ya. Nah, ini tadi perbedaan mendasar antara tumbuhan C3, C4, dan CAM ya adik-adik. Semoga kalian semua paham. Dan kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Tetap semangat adik-adik. Salam.